Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Satria Farid Ramadhani. Di sini saya mau wawancara tentang profesi teknik informatika bersama Pak Aam. Pak Aam, apa tugas dan tanggung jawab utama seorang profesional di bidang teknik informatika? Oke, tugas profesional seorang teknik informatika. Teknik informatika itu banyak ya. Jadi kalau misalnya dikatakan profesional itu nanti kita perlu spesifikasi lagi. Jadi bisa itu sebagai program engineer itu pemrograman. Terus bisa itu dia sebagai administrator jaringan, jadi dia yang memperbaiki perawatan jaringan, atau kemudian dia sebagai operator itu berarti kalau tugasnya dia sebagai pengatur komputer itu masih bisa berfungsi atau tidak. Jadi biasanya ada 3 bagian ini. Nah, 3 bagian ini itu masing-masing juga punya spesifikasi atau punya yang kita katakan sertifikasi untuk dikatakan profesional. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 yang ada itu biasanya ada 3 ini untuk dikatakan sebagai profesional IT. Seperti itu. Siapa saja yang biasanya menjadi rekan kerja atau atasan Anda dalam sebuah proyek? Kalau atasan saya dalam sebuah proyek ya tergantung. Kalau itu misalkan kita di sekolah, berarti kan atasan saya adalah kepala sekolah. Atau kalau tidak misalkan itu di proyek di luar, ya biasanya itu vendor atau pemegang kuasa untuk pelaksanaan kegiatan. Seperti itu. Di mana Anda mendapatkan informasi atau pelatihan terbaru untuk mengikuti perkembangan teknologi? Oke, biasanya itu kita dapat dari satu grup, yang kedua bisa kita dapatkan dari via website. Jadi biasanya itu di website, terutama di BNSP. BNSP itu untuk lembaga sertifikasi profesi. Itu di situ biasanya diselenggarakan. Jadi untuk profesi ini sertifikatnya hanya berlaku 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun harus memperbarui lagi. Jadi kalau sudah 3 tahun tidak memperbarui lagi berarti tidak bisa dikatakan sebagai profesional. Kapan waktu terbaik untuk memulai karir di bidang ini? Waktu terbaik untuk memulai di bidang ini bisa dilakukan setelah lulus SMA, bisa dilakukan saat kuliah atau selesai kuliah. Bagaimana proses Anda menyelesaikan sebuah masalah teknis yang kompleks? Kalau masalah teknis yang kompleks itu kita lihat dulu dari permasalahannya. Kalau misalkan kita bisa menyelesaikan sendiri, ya kita selesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya kok tidak mampu secara sendiri, ya berarti kita harus pakai rekanan atau bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Pak Aam berikan. Saya sangat mengapresiasi kesempatan untuk berdiskusi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.